Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah pagi hari ini kita melaksanakan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Ya, dumugi hadis bab sabar nih. Masih bab sabar. Hadis nomor 51. Ya, hadis nomor 51. Dan 52. Insyaallah ini sama karena senada. Ya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'addul haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya akan terjadi setelahku nanti, ya, orang-orang atau munculnya orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika saat itu terjadi? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ya. Maka Rasulullah mengatakan tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Hendaknya kalian menunaikan hak. Ya. Hak ini artinya menunaikan kewajiban, ya, yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan hendaknya kalian meminta kepada Allah, ya, atas hak kalian. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian hadis yang kedua, ya, ini juga Bukhari Muslim lagi, senada dengan hadis ini. Wa an Abi Yahya Usaid ibni Khudair radhiyallahu anhu anna rasulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama istamalta fulanan? Faqala innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni 'alal khawdi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Yahya Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, wahai Rasulullah, ala tastamiluni kama istamalta fulanan? Apakah engkau, ya, tidak menggunakan saya sebagai pegawai atau sebagai orang suruhan, seperti halnya engkau mengangkat, ya, fulan menjadi pegawai, ya. Faqala, kemudian Rasul menjawab, innakum satalqauna ba'di asaratan, ya, sesungguhnya nanti kalian akan mendapati, ya, setelahku asaratan, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya.
fasbiru hatta talqauni 'alal khaut. Maka ketika itu terjadi bersabarlah sehingga kalian nanti akan menemuiku di khaut, di telaga. Nggih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nggih. Dua-duanya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam dua kesempatan yang berbeda. Yang meriwayatkan juga berbeda. Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua adalah Usaid. Nggih. Tetapi maknanya hampir sama, ya. Hadis pertama ini disampaikan Rasulullah dalam sebuah majelis, ya. Yang meriwayatkan Mas'ud ini disampaikan dalam sebuah majelis, ya. Jadi Rasulullah itu kesehariannya, yaitu duduk-duduk dalam majelis bersama para sahabat, kemudian menyampaikan di situ tausiah istilahnya, ya. Nah, salah satu yang disampaikan adalah hadis ini, ya. Kejadian ini belum terjadi di eranya Rasul, ya. Tetapi menjadi tanda, ya, kebenaran dari risalah ini bahwa hal ini sekarang kita merasakannya, ya. Jadi ini bukan Rasul itu bukan kemudian seperti dukun tahu apa yang akan terjadi nanti, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul itu berdasarkan wahyu dari Allah, ya. Rasulullah itu diberikan gambaran hal-hal yang belum terjadi, yang jauh ke depan, ya, akan terjadi, ya. Asarah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri ini belum terjadi zamannya Rasul, ya. Dan sekarang, ya, kita bisa membuktikan kebenaran hadis ini, ya. Innaha satakunu ba'di, ya, akan datang suatu masa setelahku, kata Rasulullah, ya. Asarah ini yang masalah, ya. Dikatakan asarah itu adalah infiratu bisai aman lahu fihi haq, ya. Orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Niki bisa sifatnya adalah pemimpin, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang individualis memikirke butuhe dhewe. Nggih. Ini di masyarakat secara luas, ya, seperti ini terjadi, ya. Dan kita merasakan betul, ya. Pun demikian asarah yang dilakukan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi juga dilakukan oleh umarok kita, ya, para pemimpin kita. Kita bisa merasakan bagaimana, ya, memikir kebutuhan pribadi, ya, kepentingan pribadi, tidak memikirkan kepentingan umat, ya. Itu terasa sekali, ya. Semakin kesana, semakin ke belakang, semakin terasa, ya, bahwa para amir, ya, para pemimpin kita itu semakin hari hanya mengejar kepentingan pribadinya, ya. Bagaimana bisa melanggengkan kekuasaannya, bagaimana bisa, ya, menumpuk hartanya, ya, bagaimana bisa macam-macam. Tujuannya apa? Kepentingan pribadi, ya. Tujuannya adalah hanya memikirkan diri dan keluarganya, ya. Jadi hadis ini benar-benar, ya, terjadi saat ini, ya. Wa umurun tunkirunaha, ya. Dan kalian akan mendapati hal-hal yang kalian mengingkarinya, ya. Karena asarah tadi,
Karena para pemimpin, karena ini konteksnya lebih kepada pemimpin ya, bukan kepada manusia hubungan pribadi, tetapi konteksnya lebih kepada pemimpin. Kalian akan mendapati, karena pertanyaan yang dilakukan oleh pertanyaan sahabat ya berikutnya adalah penguat bahwa asaroh di sini yang dimaksud oleh Rasul adalah para pemimpin. Ya. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi. Wa umurun tunkirunaha, dan kalian akan melihat ya, mendapati perkara-perkara yang kalian mengingkarinya yang dilakukan oleh para pemimpin kalian. Ya. Nah, kita sekarang sering melihat hal itu. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kemudian kita mengingkari kebijakan itu. Ya. Banyak sekali keputusan-keputusan yang mencederai hati nurani. Ya. Umurun tunkirunah, kalian akan mendapati perkara-perkara ya kita tidak sepakat dengannya. Macam-macam nih. Ya. Sekarang banyak kasus nih, banyak kasus yang kita tidak setuju. Ya. Untuk mengelola negara nambah hutang misalnya, untuk membangun ibu kota negara harus utang lagi. Banyak sekali perkara-perkara yang masyarakat ya itu sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan itu. Kenapa masyarakat tidak setuju? Karena yaitu tadi, kembali lagi kepada asarah tadi, hanya mikir kepentingan pribadi. Ya, pengen dikenang, pengen meninggalkan legacy, ya, sebagai seorang pemimpin yang meninggalkan, ya, peninggalan yang, ya, monumental, ya, itu kan kepentingan pribadi. Ya, bukan hanya kepemimpinan saat ini, ya. Memang beberapa kepemimpinan belakangan ini, ya, kita sangat merasakan dengan masalah ini, ya, asarah. Ya, orang-orang egois yang menjadi pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ya. Nah, makanya ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar. Kenapa? Karena kita yang menjumpai ini memang dituntut kesabarannya, ya, untuk bisa menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ya. Kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, ketika saat itu datang, masa itu datang, ya, kami harus berbuat apa? Ya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya, sikapnya seperti apa yang harus kami lakukan? Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah yang, ya, ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ya. Karena ada orang-orang yang egois yang hanya mementingkan kepentingannya mereka sendiri, ya. Maka kalian harus tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian harus bisa menjalankan kewajiban yang ada pada kalian. Jangan terpengaruh menjadi orang yang egois juga. Ya. Ketika pemimpin kalian hanya mementingkan kepentingan kalian, maka kalian harus bisa, ya, jangan menambah beban masyarakat dengan menjadi orang yang egois juga. Ya. Maka, ya, Rasulullah menyarankan kalian harus menunaikan kewajiban kalian. Entah kewajiban kepada negara, entah kewajiban kepada sesama. Walaupun negara menurut kita berbuat zalim, bukan berarti kemudian kita boleh membalas dengan kezaliman. Tu'addunal haqqa 'alaihim. Ya. Kewajiban untuk taat kepada pemimpin, ya, itu tetap harus dijaga. Walaupun pemimpinnya zalim, bukan berarti kemudian kita boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Selama ketaatannya tidak dalam rangka kemaksiatan.
Ya. Jadi taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin, ya, itu kok ada koridornya. Ya. Selama ketaatan ini tidak dalam kemaksiatan maka wajib taat. Tetapi kalau sudah dalam rangka kemaksiatan, entah bentuknya apapun, yang penting itu adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat. Ya. Ini adalah kewajiban kita, karena ini kembali lagi bahwa konteksnya adalah pemimpin dan orang yang dipimpin. Maka kita sebagai masyarakat yang posisinya sebagai terpimpin, orang yang dipimpin, harus menjalankan kewajiban. Kewajiban kita adalah, ya, taat kepada ulil amri, ya. Walaupun kita tahu kerusakan mereka, ya. Karena ketika manusia, ketika masyarakat tidak taat dengan aturan, dengan, ya, ulil amri, maka yang muncul kemudian kerusakan lebih besar lagi, ya. Negara ini sudah rusak karena ulah para pemimpinnya, jangan ditambah rusak lagi oleh ulah masyarakat. Makanya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, maka itulah kewajiban masyarakat, ya, dengan ketaatan, ya. Yang penting tadi koridornya taat selama tidak dalam maksiat, ya. Nah, bagaimana dengan hak-hak kita yang diabaikan oleh pemimpin kita? Wa tas'alunallaha alladzi lakum, maka mintalah kepada Allah, ya, atas hak-hak kalian yang tidak bisa ditunaikan oleh pemimpin kalian. Ya. Sabar. Ya. Hadis ini kalau di Saudi digunakan sebagai landasan. Kalau di Saudi, ya, negara-negara seperti Saudi, negara-negara kerajaan, hadis ini yang dipakai untuk larangan demo. Ya, demo itu haram menurut negara-negara kerajaan dengan dalil ini. Walaupun hak kita diambil, hak kita dirampas, kalau mau minta bukan dengan cara demo, mintanya ke Allah. Ya, itu yang kadang digunakan di negara-negara yang sistemnya kerajaan, tidak mentoleransi demonstrasi. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, bahwa demonstrasi itu salah satu hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, ya, legal secara undang-undang, sehingga demonstrasi itu bukan keluar dari ketaatan. Demonstrasi hanya salah satu media, salah satu cara menyampaikan aspirasi dan atau menuntut hak yang tidak bisa dipenuhi oleh pemimpin. Ya. Jadi tidak bisa disamakan hukum demonstrasi, karena di Arab Saudi, ya, ulama-ulama mengatakan hukum demo itu haram. Ya, kadang dibawa, kalau di Indonesia gimana, haram tidak? Tidak. Karena ada aturan, ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Sehingga demonstrasi bukan bagian dari keluar dari ketaatan. Ya, ini hanya sekilas saja bahwa kadang, ya, ada dalilnya memang, ya, yang melarang demo, ya, dengan hadis ini. Ya. Nah, jadi Rasulullah menginginkan bahwa dalam kondisi negara yang rusak pun, ya, dalam kondisi yang sulit pun, dalam kehidupan berbangsa bernegara itu, ya, jangan ditambah sulit dengan ulah dari masyarakat sendiri, ya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah kepada Allah, ya, atas hak-hak kalian yang tidak bisa ditunaikan oleh para pemimpin kalian. Ya, dimintanya bersabar. Kenapa? Ketika masyarakat menuntut haknya, ya, kemudian tidak bisa terkontrol, maka yang muncul kemudian adalah kerusakan lebih besar lagi. Ya. Jadi memang perintahnya, kita itu dituntut harus bersabar. Ya. Kemudian, ya, hadis yang kedua, ya, dari Usaid ibnu Khudair, ini salah seorang sahabat, ya. Beliau mengatakan ada orang
Ansor yang datang ya, ini juga konteksnya sama ya. Datang menjumpai Nabi untuk meminta pekerjaan. Ya. Untuk bisa meminta mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan gaji dari itu. Ya. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa akan datang suatu masa di mana ya kalian akan mendapati orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Fasbiru ya. Ketika masa itu datang maka kalian harus bersabar. Ya. Jadi kuncinya kalau sekarang kita merasa sulit hidup ya di negara ini ya, perintahnya Rasul fasbiru, sabar. Karena kesabaran kita juga akan mendatangkan ya balasan yang luar biasa. Fasbiru hatta talqauni 'alal khaut. Ya. Bersabarlah dengan segala penderitaan yang kamu derita ketika itu, ya. Sehingga dengan kesabaranmu itu kamu bisa menjumpaiku nanti di telagaku. Ya. Khaut ini adalah telaganya Rasul yang nanti ada di akhirat nanti. Ya. Bahwa kesulitan yang akan kita hadapi nanti di akhirat ini sebagai mafhum mukhalafahnya, mafhum dari hadis ini, bahwa kesulitan kita nanti di akhirat itu jauh lebih sulit daripada kesulitan kita saat ini. Ya. Makanya Rasulullah memberikan janji ya, udah kamu itu sabar saja, sabaron in dunia. Ya. Karena akan ada penderitaan yang jauh lebih berat nanti di akhirat. Ya. Orang menunggu keputusan dari Allah untuk masuk surga atau neraka itu bukan perkara yang mudah. Ya. Orang menunggu ya penghakiman dari Allah itu manusia dalam kesulitan yang luar biasa. Sesulit-sulitnya kita hidup di dunia masih sulit nanti di akhirat. Nah, Rasul mengatakan sudah kamu sabar, kamu juga nanti di akhirat akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Ya. Sehingga kesabaranmu itu bisa menuntunmu, ya, membawamu ke telaga. Nah, telaga ini yang kita harapkan karena tidak semua orang bisa masuk ke telaganya Rasul. Ya. Walaupun telaganya Rasul itu luasnya arduha kata dalam sebuah hadis diriwayatkan ya, luasnya itu lebarnya itu 1 bulan perjalanan telaganya itu ya. Jadi kanan kirinya itu 1 bulan perjalanan. Kemudian akwabnya ya, gelas-gelasnya yang dipakai untuk menyiduk air telaga itu ka'ada din nujum ya, sebanyak bintang yang ada di langitan. Banyak dan besar telaga ini, tetapi tidak semua orang Islam bisa mendekat ke situ. Ya. Orang-orang tertentu saja yang salah satu yang mendapatkan jaminan Rasul bisa minum dari telaganya itu adalah orang-orang yang sabar. Ya. Untuk apa minum telaganya di situ? Ya. Man syaribaha lam yatma ba'daha abada. Orang yang meminum air dari telaga ini tidak akan pernah merasa kehausan setelahnya, selamanya. Ya. Padahal kita di akhiratnya, matahari itu cuma sejengkal di atas kepala kita. Ya. Tapi orang yang diberikan ya air minum dari telaga ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan setelahnya. Makanya ini janjinya juga luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ada balasan yang besar dari kesabaran ini. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa seberat-beratnya kehidupan kita di dunia, ya, apa yang akan kita alami di akhirat jauh lebih berat. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Ya. Nah,
Bagaimana bagi orang-orang yang mendapatkan kekuasaan, ya, mendapatkan amanah untuk berkuasa, ya seharusnya dia harus menjaga dirinya, ya, dari perbuatan asarah tadi, kesewenang-wenangan dan hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Karena ada ancaman juga bagi para pemimpin, ya, yang tidak bisa memikul amanah, ya. Jadi ada dua golongan manusia, ya, yang hukumannya itu berat, ya. Umara yang tidak berbuat adil, ya, dan ulama su, ya, ulama yang menuntun kepada keburukan, ya. Jadi umara ini berat bebannya, ya. Sehingga ini harus imbang, ya. Nah, hadis ini sekarang kita bisa merasakannya, ya. Dan Rasul sudah memberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, ya. Memang tidak mudah, ya, tidak ringan untuk bisa bersabar atas kesulitan-kesulitan kita, ya. Tidak mudah, ya, apalagi umurun tunkirunaha, ya, ada perkara-perkara yang kita ingkari. Ini yang sulit, ya. Untuk bisa mengekang diri kita, bisa menerima dan bersabar atas kondisi ini, ya. Tetapi yang harus kita sadari bahwa kondisi ini juga salah satu dari ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita, ya. Jadi keimanan kita atas, ya, al iman bil qadri khairihi wa syarrihi, ya, iman atas takdir baik dan buruk, ya, itu juga mengharuskan kita, ya, berpikir bahwa ini adalah takdir dari kehidupan kita. Ternyata yang menjumpai masa-masa sulit itu adalah kita, ya. Jadi masa seperti ini tidak bisa dielakkan memang, ya. Tidak mungkin kita bisa mengelakkan ketetapan Allah, sehingga untuk bersabar pun kita kemudian lebih ringan, ya. Kenapa? Karena ini memang ketetapan dan, ya, masyiatillah, ya, kehendaknya Allah, sehingga kita tidak bisa lari dari kondisi ini, ya. Ketika kita tidak bisa lari, maka yang bisa kita lakukan ya hanya mengikuti apa yang diperintahkan Rasul kepada kita, ya. Fasbiru, ya. Yang pertama adalah tu'atunal haqqah, ya. Bagaimana kita harus senantiasa menjaga kewajiban kita atas orang-orang, ya, atas orang lain. Karena kalau hak itu hubungannya pasti dengan kewajiban, ya. Memastikan bahwa kewajiban kita sudah tertunaikan, ya. Memastikan hak-haknya itu sampai kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, ya. Ini akan menyelesaikan, ya, sedikit masalah, ya. Tidak akan mengatasi masalah seluruhnya, tetapi paling tidak menjadikan masalah ini semakin berat lagi, ya. Ini solusi dari Rasulullah, ya. Dan kalau mau meminta menuntut haknya, maka mintalah kepada Allah, ya, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang lebih berat lagi, ya. Oke. Kemudian ya, yang berikutnya, ya, bahwa hadis ini, ya, adalah tuntutan, ya, atau tuntunan untuk bisa bersabar, ya, atas perilaku dari umara, ya. Tetapi yang harus kita sadari bahwa, ya, seorang amir, ya, seorang pemimpin itu juga seperti apa pemimpin, maka seperti itulah orang-orang yang dipimpin, ya. Pemimpin itu adalah representasi dari masyarakat yang dipimpin, ya.
Kalau pemimpinnya zalim, maka kebanyakan masyarakatnya juga zalim. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 129. Ya. Al-An'am 129. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli, ya, kami angkat pemimpin bagi orang-orang yang zalim, ya, itu juga dari kalangan orang-orang yang zalim. Ya, artinya pemimpin yang zalim itu hadir dari masyarakat yang zalim. Ya, nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Ya. Kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah yang muncul pemimpinnya juga baik. Ya, jadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemimpin, karena pemimpin juga bagian dari masyarakat. Ya, itulah gambaran umum bahwa kondisi kita ya seperti ini. Makanya kalau ingin muncul pemimpin yang baik, masyarakatnya juga harus baik dulu. Ya, sehingga terpilihlah orang yang baik. Orang zalim hanya akan memilih orang yang sama-sama zalimnya, tapi orang baik tidak akan memilih orang yang zalim menjadi pemimpinnya. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya, atas apa yang mereka lakukan. Ya. Sehingga ketika masyarakatnya baik, ya, muncullah pemimpin yang baik. Ada sebuah kisah di mana ada seorang Khawarij, ya, yang datang menghadap Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ya, orang ini bertanya, ya, wahai Ali, ya, kenapa sekarang banyak orang yang memprotes kepemimpinanmu? Yang ini artinya yang tidak dialami ketika Abu Bakar dan Umar menjabat. Ya. Artinya kenapa banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinanmu? Ya. Tidak seperti ketika Abu Bakar, Umar, ya, itu mereka memimpin. Ya. Apa jawaban Ali? Ya. Dulu masyarakat, ya, yang dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, itu adalah manusia-manusia seperti saya. Sekarang yang saya pimpin adalah orang-orang seperti kamu. Ya. Artinya jeleknya penguasa, ya, itu juga muncul karena masyarakat yang jelek. Ya. Penguasa yang baik, ya, itu muncul ketika masyarakatnya juga baik. Ya. Jadi ini akan berjalan seiring. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa capek dengan penguasa sekarang, ya, maka harus muncul kesadaran kolektif, kesadaran bersama, ya, untuk memperbaiki diri, sehingga dari situlah nanti kemudian Allah, ya, memberikan pemimpin yang baik. Ya. Karena ayat tadi, ya, orang zalim hanya akan dipimpin oleh orang zalim. Ya. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Ya. Maka kalau baik, insya Allah pemimpinnya juga baik. Ya. Karena harapannya semuanya pengen, ya, mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, gitu, ya. Nggih. Nah, juga pertanyaan ini pernah disampaikan kepada, ya, Abdul Malik ibnu Marwan. Ya. Ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Ya.
Yang memprotes juga kepemimpinannya, ya. Khalifah diprotes oleh masyarakat, ya. Abdul Malik Ibnu Marwan, ya. Dikatakan kepada Malik ini, ya. Kenapa Anda tidak bisa berbuat adil? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, apakah kalian menghendaki aku seperti Abu Bakar atau Umar? Ya. Kemudian masyarakat mengatakan iya. Ya, kami berharap bahwa kami dipimpin oleh orang seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Beliau mengatakan, idza kuntum turiduna dzalika fakunu lana misli rijali Abi Bakar wa Umar. Ya. Jika kamu menghendaki itu, maka kalian masyarakat jadilah seperti orang-orang yang hidup di zamannya Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi nggak bisa kita menuntut sepihak, ya, pemimpin kita harus baik dan sebagainya, tanpa kita melakukan perbaikan, ya, pada diri kita atau masyarakat kita, ya tidak bisa. Ya. Jadi kedua-duanya harus seiring, harus seimbang, ya, sehingga, ya, pemimpin yang baik muncul dari masyarakat yang baik. Ya. Jadi kalau mau merubah sebuah tatanan itu bukan dari atas. Ya. Kalau pengen merubah negara ini menjadi negara yang baik, itu bukan dengan merubah pemimpinnya. Ya. Rasulullah itu membangun Madinah itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Ya. Rasulullah kalau mau membangun dari atas itu sudah punya kesempatan sejak di Mekah. Ya. Bagaimana Rasulullah didatangi para pemuka Quraisy, kamu apa yang kamu inginkan sebenarnya? Ya. Kalau kamu menginginkan kekuasaan, kami jadikan kamu sebagai raja kami. Kalau kamu menginginkan kekayaan, kami kumpulkan seluruh harta kami untukmu. Kalau kamu menginginkan wanita, maka kami berikan wanita tercantik yang ada pada kami. Ketika itu loh, ya. Ya. Artinya kalau merubah keadaan itu bisa dari atas, kesempatan Rasul menjadi raja itu sudah terbuka sejak sebelum hijrah. Di Mekah kesempatan itu sudah terbuka. Ya. Lalu kemudian menganggap bahwa keadaan ini bisa dirubah dari atas, Rasul akan mengambil jalan itu. Tapi nyatanya tidak. Ya. Rasul tidak mengambil kesempatan itu. Ya. Kenapa? Karena Rasul menginginkan sebuah kesadaran bersama, bukan merubah dengan paksaan. Ya. Pengen membentuk masyarakat yang sadar, ya, menyadarkan dulu, ya. Karena inti dakwah itu, ya, menyadarkan orang, bukan sekedar memaksa orang untuk melakukan itu. Ya. Nah, yang dibangun adalah kesadaran. Rasulullah bangun, ya, dari keluarga terdekatnya, para sahabatnya, keluarga besarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat, ya, yang sadar, ya, yang dari masyarakat yang sadar ini terbentuklah sebuah negara. Ya. Itu cara Rasul membangun negara ini. Cara Rasul merubah kebiasaan yang sudah mengakar daging, ya, pada kebiasaan orang Arab ketika itu. Ya. Karena ini sudah menjadi tradisi orang Arab ketika itu kerusakannya. Sama mungkin yang kita rasakan saat ini bahwa, ya, kerusakan ini sudah menggurita. Yang namanya korupsi dari atas sampai bawah semuanya ikut. Ya. Mau presiden mau Pak RT ikut dalam lingkaran ini, ya. Sehingga tidak mungkin hanya sebatas mengganti presiden kemudian kita berharap Indonesia berubah total menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nggak bisa. Ya. Maka yang bisa kita lakukan bagaimana menyadarkan masyarakat, ya, menyadarkan keluarga kita dulu, ya, karena
Mabda'nya ya, kaidahnya adalah ibda bin nafsik, mulailah dari diri kalian dulu. Dari individu dulu. Ya. Dari individu ketika dia punya tanggung jawab, maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Muncul kesadaran pada individu, kemudian muncul kesadaran untuk bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dari keluarga inilah kemudian membentuk masyarakat, masyarakat membentuk wilayah yang lebih luas sehingga terbentuklah negara. Ya. Ini kalau kita mau mengikuti proses yang dijalankan oleh Rasul, mulainya dari bawah bukan dari atas. Nih, kadang kita nggak sabar, pengen langsung berubah, ya, pengen nek wis presidennya ganti semuanya berubah, ya nggak bisa. Ya. Butuh waktu, butuh proses. Ya. Rasul saja dibimbing Allah butuh puluhan tahun untuk merubah kebiasaan ini. Ya. Apalagi kita yang bukan Rasul. Ya. Bukan berarti kemudian kita ya tidak optimis ya. Ya tetap harus optimis. Ya, tidak boleh putus asa. Ya, tetapi yang harus kita sadari bahwa merubah keadaan yang sudah terlanjur rusak seperti ini butuh waktu, butuh proses yang panjang. Ya, sehingga kita tidak buru-buru, karena kadang orang berdakwah pengen segera lihat hasilnya loh. Ya, padahal dakwah itu jangka panjang. Bisa saja ya perubahan ini terjadi pada anak cucu kita nanti puluhan tahun yang akan datang. Tetapi kan harus kita bangun dari sekarang. Ya. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk melakukan itu. Ya. Kalau memang pengen merubah. Tapi kalau cuma pengen sambat, ya. Nah ini pun bonus sambatan terus. Ya. Tidak akan terjadi perubahan. Nek ming sambat loh, ya. Sambat tidak bisa merubah keadaan, ya. Tetapi harus mengambil langkah. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Misalnya besok 24 ada pemilu, ya. Jagone tadi ya, belum tentu kemudian berubah semuanya. Ya, tidak bisa. Karena presiden bukan satu-satunya yang menentukan kebijakan. Presidennya apik, DPR tetap ya sama saja toh. Apa yang bisa diharapkan dari seorang presiden? Lalu masih dikelilingi oleh orang-orang yang rusak. Oke. Makanya ini butuh proses yang panjang. Oke. Tidak boleh kita putus asa, ya, tetapi juga kita harus sadar bahwa ini tidak bisa berubah dalam waktu sekejap. Oke. Jadi sabar ya Bapak Ibu sekalian. Hidup susah mungkin ya, kita rasakan, tetapi bukan berarti kesulitan yang kita alami menjadi alasan untuk tidak menunaikan kewajiban kita. Ya. Hak kita yang terampas bukan berarti kita memiliki hak untuk merampas haknya orang lain. Ya. Hak kita mungkin dirampas oleh orang lain, tetapi bukan alasan untuk kita bisa merampas haknya orang lain. Nah, Rasul mengatakan tu'aduna haqqahum. Kamu harus menunaikan kewajibanmu. Apapun yang terjadi, apakah hak kita dirampas atau tidak, kewajiban kita harus kita lakukan. Jadi tidak boleh kemudian ikut-ikutan menjadi orang yang rusak. Ya, makanya zamane wis edan, nek ra edan ra keduman iku salah niku, ya. Itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Oke. Kalau petunjuk Nabi ra keduman ya sudah, sabar. Oke. Walaupun zamannya edan kita tidak boleh melu-melu ngedan. Nah, wong dadi wong edan kok seneng. Nggih. Jadi kita mengikuti petunjuk Nabi saja yang insya Allah ya pasti selamat.